Penerapan fungsi linear. Saya Hana Fadila dari Prodi Ekonomi Syariah untuk memenuhi mata kuliah Matematika Ekonomi 2 dari STAIKA Kubang Petir, Serang. Pengertian penerapan fungsi linear. Fungsi linear sangat lazim ditetapkan pada penerapan dalam ilmu ekonomi, baik dalam pembahasan mikro ataupun makro. Spesifikasi dalam pendapatan mikro yakni skala kecil dalam segi pendapatan dalam permintaan penawaran dari segi konsumen, keseimbangan pendapatan pasar dalam hasil proses produksi. Sedangkan makro yakni analisis perwujudan pada pendapatan skala besar dalam segi sistem produksi barang atau jasa pada konsumen pengguna. Sehingga dua variabel ekonomi atau lebih yang saling berhubungan seringkali diterjemahkan ke dalam bentuk sebuah persamaan linear. Dumairi, Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi Hubungan Linear. Selanjutnya yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen, consumer surplus, mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Dumairi, Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi Integral. Selanjutnya yaitu surplus produsen. Surplus produsen atau producer surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Selanjutnya yaitu pengaruh pajak terhadap kesejahteraan. Mengenai pajak atau pemberian subsidi atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Dumairi, Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi Hubungan Linear. Jadi di sini ada contoh kasus dari surplus konsumen. Di sini ada hitunglah surplus konsumen dengan dua macam cara untuk fungsi permintaan Q sama dengan 40. Diambil 2P yang tingkat harga pasarnya 10. Dan di sini ada Q sama dengan 40, diambil 2P, P sama dengan 20, diambil 0,50 Q. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan 40. Jika Q sama dengan 0, P sama dengan 20 P aksen. Jika PS sama dengan 10, QE-nya ada 20. Ini ada bentuk matriknya, diagramnya. Lalu di sini ada cara pertama penjumlahannya. Ini sudah diuraikan dari awal ya, CS-nya integral 0 QE-nya FQ DQ diambil QE PE sama dengan integral 2 pangkat 20 di bawahnya 0. 20 diambil 0,50 Q DQ diambil 20 10. Jadi dari atas itu diuraikan 20 Q diambil 0,25 Q pangkat 2 integral 20 yang di bawahnya 0 diambil 200. Dan ada penguraian untuk penjumlahannya. Di sini 20 dikali 20 diambil 0,25 20 pangkat 2 diambil 20 kali 0 diambil 0,25 0 pangkat 2 diambil 200. Di sini ada penjumlahannya 400 diambil 100 diambil 200 sama hasilnya yaitu 100. Lalu di sini juga ada cara kedua. Cara keduanya sama dengan kayak sebelumnya, diuraikan sebelumnya, ada rumusnya. Di sini ada integral PE P aksen F P DP
bisa dilihat aja di sini ada 20/10, 40 diambil 2P DP. Lalu di sini ada 40P diambil 42 20/10. Lalu untuk penjumlahannya 40 dikali 20 pangkat 2, 40 dikali 10 pangkat 10 pangkat 2. Jadi di sini hasilnya 400 diambil 300, hasilnya 100. Lanjut, ini contoh kasus dari surplus produsen. Di sini ada penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar, masing-masing ditunjukkan oleh Q sama dengan min 30 ditambah 5Pi dan Q sama dengan 60 diambil 4Pi. Di sini ada masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen. Ada penawarannya Q sama dengan min 30 ditambah 5P, P sama dengan 6 ditambah 0,20 Q. Dan ada permintaannya Q sama dengan 60 diambil 4P, P sama dengan 15 diambil 0,25 Q. Keseimbangan pasarnya QS-nya sama dengan QD, ini rumusnya ya. Lalu min 30 ditambah 5P, ini dari atas, Q-nya, QS-nya sama dengan 60 diambil 4Pi dari sini. Lalu untuk penjumlahannya 9P sama dengan 90. Lalu P-nya sama dengan 10, EPE, Q sama dengan 60 diambil 4P sama dengan 60 diambil 4 kali 10 sama dengan hasilnya 20. Jadi 4 kali 10 itu hasilnya 40. Jadi 60 diambil 40 jadi 20 Q. Ini diagram arsirnya. Lalu di sini ada surplus konsumen. Di sini ada rumusnya, dimasukkan dulu rumusnya, udah masukkan integral hasil dari penjumlahan di atas. Di sini ada 15 diambil 0,25 Q, DQ diambil 20 kali 10. Hasilnya dari 250 yang di atas diambil 200, hasilnya 50. Lalu ada surplus produsennya. Surplus produsennya itu di sini rumusnya PS sama dengan QE diambil integral QE 0 FQ DQ. Jadi 20 dikali 10 integral QE 0 6 ditambah 0,20 Q DQ. Jadi 20 kali 10 itu 200, jadi 6 Q-nya turun, 0,10 20 per 0 integralnya. Jadi 200 diambil 160. Jadi hasilnya 200 diambil 160, hasilnya 40 untuk surplus produsen. Di sini juga ada contoh kasus tentang pengaruh pajak terhadap kesejahteraan. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 diambil Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan sebelum pajak dan berapa pula harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Jadi penawaran sebelum pajaknya itu P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terlanjut penawaran sesudah pajaknya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah 3. Penawarannya yaitu 6, 3 tambah 3 hasilnya 6, jadi 0,5 Q. Hasilnya Q sama dengan min 12 plus 2P, jadi penjumlahan dari sini. Lalu untuk persamaan permintaannya P sama dengan 13 min Q, Q sama dengan 15 minus P. Jadi GD dan QS. Jadi keseimbangan pasar dari QD dan QS-nya itu 15 diambil P sama dengan 12 ditambah 2P. Hasilnya 27 penjumlahan dari sini. Jadi 27 sama dengan 3P, hasilnya 9 karena 27 dibagi 3 hasilnya 9. Q sama dengan 15 min P sama dengan 15 min 9 hasilnya 6. Jadi 15 diambil 9 hasilnya 6. Lalu hasil dari sesudah pajak P aksen E sama dengan 9 dan Q aksen E sama dengan 6.